Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga semuanya tetap diberi kesehatan dan semoga semuanya tetap semangat untuk belajar. Anak-anakku, pada pertemuan yang kedua untuk kelas 2, materi untuk hari ini adalah tanda baca tasdid dan huruf hijaiyah bersambung. Tapi sebelum Pak Arul menyampaikan materi, terlebih dahulu marilah kita berdoa ya, supaya untuk pelajaran kalinya mendapatkan ridho dari Allah, dan tentunya ilmu yang kalian pelajari akan menyerap di dalam otak dan kalian menjadi bisa. Untuk hari ini pada pelajaran PAI, melanjutkan pada pelajaran sebelumnya mengenal tanda baca, yaitu sakal, ada fathah, kasroh, doma, fathatain, kasrotain, domatain, dan sukun. Hari ini kita melanjutkan tanda baca yang terakhir adalah tasdid ya, tasdid. Boleh kalian lihat tanda baca tasdid ya, dibaca double ya, bentuknya seperti huruf M kebalik atau angka 3 yang terbalik. Contoh tanda baca tasdid pada bacaan inna ya, amma, tuh huruf nunnya ada tasdidnya, dibaca double inna. Huruf mimnya ada tanda tasdid, jadi baca amma ya. Kalian boleh perhatikan tanda baca tasdid itu ya, seperti angka 3 yang terbalik ya. Nah, ini adalah tanda baca sakal pada huruf hijaiyah bersambung ya. Huruf hijaiyah bersambung ada beberapa contohnya. Boleh kalian perhatikan di dalam layar tampilan ada tanda baca, yaitu huruf hijaiyah bersambung. Ada tanda baca fathah pada huruf ba, ada tanda baca fathah huruf ta. Kalau disambung menjadi bata. Kemudian ada bada, disambung jadi bada ya, itu tanda sambungnya. Coba lihat ya, amati. Ada taro, ada tawa. Nah, itu beberapa huruf hijaiyah bersambung ya, supaya kalian lebih tahu mana yang terpisah, mana yang bersambung itu ya. Nah, supaya lebih jelas kalian belajar huruf hijaiyah bersambung, perhatikan ketika guru menerangkan. Dilihat dulu, diamati, perhatikan secara seksama, kemudian dilafalkan dan dituliskan. Tuh, tanda baca huruf hijaiyah yang letaknya di awal, tengah, dan di akhir akan berbeda ya bentuknya, kecuali huruf alif itu bentuknya sama, mau di awal, di akhir itu sama. Tapi kalau huruf ba maka akan berubah, di awal bagaimana, di tengah bagaimana, di akhir bagaimana. Boleh kalian lihat contoh tanda baca atau bacaan huruf hijaiyah bersambung yang letaknya di awal, tengah, dan akhir. Itu ada di layar ya, diperhatikan secara seksama. Kalau Pak Arul jelaskan satu-satu maka tidak cukup ya, jadi lihat secara globalnya ya, alif itu bagaimana, ba itu bagaimana, ta itu bagaimana, dan sebagainya ya. Sekarang kita melanjut, yaitu mengenal surat An-Nas. An-Nas itu artinya manusia. Surat An-Nas itu tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah ya. Surat An-Nas ada berapa ayat? Ada 6 ayat, jangan salah ya. Dan surat An-Nas merupakan surat yang terakhir di dalam Al-Quran sebagai surat penutup ya. Insya Allah kalian sudah hafal itu, dari TK itu sudah diajarkan surat An-Nas. Bagaimana bunyinya ya, nanti
akan Pak Arul bacakan, kalian boleh mendengarkan secara baik-baik dan tolong kalian tidak boleh bercanda ketika Pak Arul sedang baca surah An-Nas ya. Ya, ini adalah contoh bacaan surat An-Nas ayat 1 sampai dengan ayat ke-6 ya. Mari kita baca bersama-sama, tetapi terlebih dahulu Pak Arul akan bacakan ya. Nanti kalian mendengarkan dan menyimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Itu adalah bacaan surat An-Nas ayat pertama sampai dengan ayat ke-6. Bagaimana anak-anakku? Sudah hafal kan untuk bacaan surat An-Nas? Mudah-mudahan semuanya nanti bisa membaca secara lancar dan benar ya. Kemudian sebagai langkah penutup terakhir untuk pelajaran PAI kelas 2, Pak Arul akan memberikan tugas. Ya, tugasnya gampang, simpel dan cepat dikerjakan. Ya, kalian hanya membuat kaligrafi lafaz Allah. Boleh dilihat seperti contohnya. Kalian adalah tugasnya mewarnainya. Ya, lafaz Allah secara baik boleh dengan menggunakan krayon, spidol, pensil warna ataupun pewarna lainnya, tapi yang bagus ya. Dan kalian nanti kirim ke Pak Arul via WA ya, dan boleh melalui Gmail, nanti Pak Arul kirim alamatnya ya. Oke, untuk pelajaran PAI hari ini cukup sekian. Kami ucapkan terima kasih, semoga semuanya bisa mengerti apa yang telah disampaikan oleh Pak Arul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.